Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Safira dengan NIM 44014190008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan model pembelajaran yang telah saya rancang, yaitu model pembelajaran Dutch Learning. Model pembelajaran ini merupakan gabungan dari 3 model pembelajaran yang telah ada sebelumnya, yaitu model pembelajaran Think, Talk, Work, dan model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS, dan model pembelajaran Jelajah Alam Sekitar atau JAS. Model pembelajaran Dutch Learning memiliki 4 sintak, yaitu Understanding, Discussion, Creating, dan Evaluation. Tujuan dari sintak understanding adalah untuk memberikan dan menanamkan pemahaman siswa dengan literasi dan eksplorasi mengenai ekosistem. Tujuan sintak ini dapat diukur melalui catatan pemahaman yang ditulis oleh siswa. Kemudian tujuan dari sintak yang kedua, yaitu sintak discussion, adalah untuk melatih komunikasi dan menyampaikan pendapat, serta memperkuat pemahaman melalui diskusi. Tujuan dari sintak ini dapat diukur melalui keaktifan siswa dalam berdiskusi. Kemudian tujuan dari sintak yang ketiga, yaitu sintak creating, adalah untuk menumbuhkan kreativitas pada siswa melalui karya. Tujuan dari sintak ini dapat diukur melalui penilaian laporan dan karya yang dibuat oleh siswa. Kemudian tujuan dari sintak yang terakhir adalah sintak evaluation, adalah untuk mengetahui hasil pemahaman siswa terhadap materi ekosistem selama pembelajaran. Tujuan dari sintak ini dapat diukur melalui semua penilaian yang diambil, baik saat pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah salah satu contoh dari RPP yang telah saya buat untuk model pembelajaran Dutch Learning tentang materi pokok ekosistem. Pada kompetensi inti itu ada K1, KI1 yaitu kompetensi sikap, KI3, dan KI4. Kemudian untuk KD-nya sendiri adalah ada 3.10, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian ada kompetensi dasar 4.10, yaitu menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, atau bisa juga jaring-jaring makanan. Sedangkan untuk indikator pencapaian, untuk KD 3.10 yaitu ada 6 indikator pencapaian. Untuk indikator pencapaian yang pertama adalah menjelaskan pengertian ekosistem. Kemudian ada menjelaskan pengertian dari komponen-komponen ekosistem. Kemudian menjelaskan peranan setiap komponen dalam ekosistem. Kemudian menjelaskan macam-macam interaksi antar komponen yang terjadi dalam ekosistem. Menjelaskan aliran energi dalam ekosistem. Dan yang terakhir adalah menganalisis interaksi antar komponen pada daur biogeokimia. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi dasar 4.10 ada 3 indikator pencapaian. Yang pertama adalah menggambar jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data piramida ekologi, makanan, energi, dan biomasa. Kemudian indikator pencapaian yang terakhir adalah membuat media karta daur biogeokimia, yaitu siklus air, karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor dari kajian literatur. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran Dutch Learning, diharapkan siswa mampu membentuk pemahaman dan konsep yang baik dalam pembelajaran materi ekosistem. Selain itu, dengan menerapkan model pembelajaran Dutch Learning, siswa diharapkan mampu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini ada materi fakta, materi konsep, materi prinsip, dan materi prosedural. Materi fakta merupakan fenomena alam dalam lingkungan sekitar. Pasti terjadi suatu interaksi yang melibatkan beberapa makhluk hidup yang bisa menjadi suatu ekosistem tertentu. Kemudian untuk materi konsepnya itu ada pengertian dari ekosistem, ada komponen dari ekosistem, interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Sedangkan untuk materi prinsip ada interaksi antar makhluk hidup, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, komponen-komponen dalam ekosistem,
dan peranan dari setiap komponen ekosistem. Untuk materi prosedural itu melakukan observasi atau eksplorasi lingkungan sekitar sesuai dengan metode ilmiah dan membuat laporan dalam bentuk karya hasil dari observasi lingkungan sekitar. Untuk model pembelajaran telah saya jelaskan pada bagian awal. Kemudian untuk metode pembelajarannya yaitu literasi dari bahan ajar atau media pembelajaran yang lain, eksplorasi atau observasi lingkungan sekitar, diskusi dengan kelompok yang heterogen, dan menulis laporan eksplorasi atau observasi dalam bentuk poster, pamflet, atau mind mapping. Kemudian untuk isi rencana pembelajaran yang bagian akhir adalah ada kegiatan pembelajaran. Pada model pembelajaran ini saya membuat untuk 1 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu ada 3 bagian pembagian pertemuan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan ini alokasi waktu itu 10 menit, sedangkan kegiatan inti 65 menit dan kegiatan penutup 15 menit. Untuk deskripsi kegiatan, pada kegiatan pendahuluan itu guru masuk ke dalam kelas dan memberikan salam serta memimpin berdoa bersama sebagai implementasi nilai religius. Kemudian guru mengabsen dan mengkondisikan kelas sebagai implementasi nilai disiplin. Kemudian guru memberikan persepsi yaitu dengan menggali pengetahuan siswa tentang ekosistem. Misal apakah hewan dapat hidup tanpa adanya tumbuhan, mengapa hal itu terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian guru memotivasi siswa dengan menjelaskan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian guru memaparkan topik pembahasan dan menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian masuk kepada kegiatan inti. Deskripsi kegiatan dari kegiatan inti itu ada 10 kegiatan. Yang pertama adalah guru memberikan materi pendahuluan kepada siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Kemudian guru meminta siswa untuk membaca materi dari sumber lain atau buku teks yang lain. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat catatan berdasarkan pemahaman siswa dari yang mereka baca. Kemudian membagikan lembar kerja siswa atau LKS kepada siswa dan meminta siswa untuk membacanya secara singkat. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang metode pembelajaran yang akan dilakukan dan memberikan penjelasan tentang penggunaan LKS. Kemudian siswa melakukan eksplorasi atau observasi di lingkungan sekolah untuk menemukan jawaban berdasarkan masalah yang terdapat dalam LKS. Guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa saat observasi. Kemudian setelah melakukan observasi, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen. Siswa diminta untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian siswa mendiskusikan hasil observasi dari setiap siswa dan menarik satu kesimpulan. Kemudian pada bagian akhir yaitu kegiatan penutup. Guru memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberikan informasi tentang tugas penyusunan laporan observasi yang harus dikerjakan siswa secara berkelompok. Kemudian guru juga memberikan kesimpulan dari pembelajaran dan memberikan kata motivasi atau semangat. Kemudian guru mengakhiri pertemuan dengan salam penutup. Sekian dari model pembelajaran Dutch Learning yang telah saya rancang dan contoh RPP yang telah saya buat. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.